Shalom Bapa, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Kiranya kasih Kristus terus menyertai kita semua. Hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa biar Roh Kudus Tuhan dicurahkan dan diperbaharui bagi kita semua untuk menolong dan melengkapi hidup kita. Shalom saudara-saudariku. Puji Tuhan kalau sampai hari ini Minggu 24 Mei 2020 kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup. Sudah diselamatkan dari dosa, diberi kesehatan dan ada sukacita karena Tuhan beserta kita. Seharusnya kita tambah hari lebih mengenal dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan melalui suka dan duka kehidupan ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Kristus kita mendapat amanat atau perintah agung untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan. Jadi ada perintah untuk mengajar. Saudara, sebelum mampu mengajar firman Tuhan, seharusnya kita banyak belajar firman Tuhan.
agar bisa mengajar dengan benar kepada anak, mantu, cucu, saudara, teman, komunitas kita. Saya berharap, mendorong, dan berdoa supaya kita semua senang belajar firman Tuhan dan mau mengajar firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Agar apa saudara? Agar janji penyertaan Kristus senantiasa sampai pada akhir zaman dapat kita alami. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang karya Roh Kudus pada Perjanjian Baru yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Mari kita berdoa dulu, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur kebuat kasih, setia dan kesabaran-Mu. Hari ini kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengajarkan segala sesuatu tentang firman-Mu, agar kami lebih mengerti, lebih sadar betapa pentingnya Roh Kudus bagi hidup kami, supaya kami bisa melaksanakan firman-Mu, supaya kami bisa melaksanakan amanat agung-Mu, karena kami sangat rindu untuk bisa hidup menyenangkan hati-Mu. Kami minta ini sungguh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudaraku, kita sudah baca, sudah dengarkan tadi dari Kisah Para Rasul 2. Bagi orang Yahudi, hari Pentakosta adalah hari raya kedua terbesar. Saat itu adalah pesta panen. Orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem dari seluruh dunia membawa persembahan hasil awal atau persembahan sulung bagi Allah, sebagai ekspresi rasa syukur atas berkat Allah bagi pekerjaan mereka. Bagi gereja di seluruh dunia, hari Pentakosta adalah awal penuaian jiwa-jiwa bagi kesukaan Allah, yaitu pertobatan. Pada saat itu dituliskan ada tiupan angin keras dan lidah-lidah api. Pernyataan ini menunjukkan kehadiran Allah. Bagi 120 orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta tekun berdoa selama 10 hari di loteng Yerusalem untuk menerima lawatan jamahan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kehadiran Allah dalam wujud api tercatat juga pada kitab Keluaran 3 ayat 1-6, yaitu saat Nabi Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Allah menampakkan dirinya dalam wujud nyala api yang keluar dari semak duri, tapi semak duri itu tidak dimakan api. Juga dalam 1 Raja-Raja 18 tentang Nabi Elia di Gunung Karmel melawan 450 nabi sesat, nabi Baal. Allah hadir di sana berupa api yang menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, bahkan air yang ada di dalam parit habis dijilat oleh api dari sorga tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang karya Roh Kudus yang tertulis dalam Perjanjian Baru, yaitu mulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Mulai dari zaman Yohanes Pembaptis yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya Elisabet sampai dengan akhir zaman yang ditulis oleh Rasul Yohanes melalui ilham Roh Kudus juga. Roh Kudus adalah pelaksana keselamatan karena bertugas menginsafkan orang akan dosa-dosa mereka. Yohanes 16 ayat 7-8 mencatat, dan kalau ia datang, yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, menginsafkan berarti menyingkapkan atau membuktikan kesalahan dan meyakinkan manusia akan dosa dan kebenaran. Roh Kudus menegur dosa dan ketidakpercayaan akan Kristus dan firman Tuhan, supaya orang yang ditegur itu sadar akan kesalahannya, sadar bahwa ia perlu pengampunan dosa, dan sadar sebab atau akibat yang sangat mengerikan jika terus-menerus hidup dalam dosa. Dan setelah diinsafkan oleh karya Roh Kudus, orang tersebut jikalau masih hidup berarti masih diberi kesempatan memilih untuk bertobat sungguh-sungguh atau jatuh lagi dalam dosa yang sama, alias memilih untuk bebal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 menuliskan bahwa orang-orang itu, yaitu orang-orang Yahudi dari seluruh dunia yang berkumpul di Yerusalem saat itu untuk merayakan hari perayaan panen, mempersembahkan persembahan sulung. Mereka mendengar 120 orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa negeri asal mereka. Mereka pikir orang-orang itu berdoa karena mabuk, atau mereka memang benar-benar mabuk. Tetapi Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus berubah menjadi manusia yang baru. Dulu penakut, dulu menyangkal Yesus. Sekarang karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki kuasa dari sorga sehingga dapat dengan berani dan mampu berkhotbah, memberi klarifikasi apa yang telah terjadi. Bahwa 120 orang itu tidak mabuk,
tapi mereka sedang dilawati, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang memampukan mereka mengatakan bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari, yang isinya adalah pujian, penghormatan, kemuliaan, penyembahan bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mereka salibkan. Tapi dengan kuasa Roh Kudus sudah bangkit dan dimuliakan, naik ke sorga. Yesus itu tidak bersalah, Ia benar adalah Tuhan, dan Ia adalah Juru Selamat. Ketika orang-orang Yahudi yang banyak itu mendengar khotbah Petrus, Roh Kudus bekerja di hati mereka, sehingga dikatakan hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya-tanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan menjadi manusia yang baru. Kamu akan dipulihkan. Kamu akan dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak orang." Yang kedua, Roh Kudus menyadarkan orang akan penghakiman yang akan datang. Saudara-saudara, di dalam terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia, Roma 1 ayat 18 sampai 32, Roma 1 ayat 18 sampai ke 32, kita akan dengar. Saudara boleh baca dari Alkitab saudara. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah,
kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi, jika orang tidak mau bertobat atau berhenti berbuat dosa dan berbalik melakukan perintah Tuhan, maka dikatakan jelas akan ada kemarahan, akan ada hukuman Allah, akan ada hukuman mati bagi orang-orang yang terus hidup dalam kejahatan dan yang tidak mau bertobat, yang setuju, yang mendukung, yang memuji orang-orang jahat itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita sadar dengan keadaan di dunia ini sekarang ini. Kita sangat perlu dipimpin, dikuasai, dibaptis oleh Roh Kudus. Supaya, pertama, supaya kita setiap hari hidup dalam pertobatan. Hidup dalam kebenaran. Seharusnya tambah umur, tambah harus seperti yang Tuhan mau. Kalau ada hal-hal yang belum beres, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan sehingga kita dapat bereskan. Tuhan beri kita kekuatan, kemampuan. Dengan pengalaman kita sendiri, kita tidak sanggup untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi firman Tuhan katakan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menginsafkan kita dari dosa kita dan memimpin, menuntun, memimpin. Supaya kita tambah hari tambah benar dalam pandangan Allah. Sehingga kapan saja Tuhan datang atau Tuhan panggil kita pulang, kita dalam keadaan siap. Amin. Yang kedua, kita sangat perlu dipimpin, dikuasai, dibaptis Roh Kudus, saudara. Supaya kita bersaksi. Supaya kita bisa mengajar banyak orang tentang Kristus. Karena Roh Kuduslah yang memberi keberanian. Roh Kuduslah yang memberi kesanggupan. Ingat Petrus, siapa dia sebelum dipenuhi Roh Kudus. Dan siapa dia sesudah Roh Kudus memenuhi dia. Jadi mari saudara, kita sungguh-sungguh minta, berdoa, haus, rindu, lapar. Kita bilang Tuhan, kami perlu dikuasai, dipimpin Roh Kudus. Supaya kami sanggup melakukan amanat agung-Mu. Yang ketiga saudara, supaya banyak orang mengalami lawatan Roh Kudus, sehingga mereka bertobat. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menginsafkan orang dari dosa, dari kebenaran dan kehakiman. Kita manusia tidak bisa. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh minta kuasa dari tempat maha tinggi. Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, supaya kita bisa efektif, maksimal melaksanakan firman Tuhan. Banyak orang yang kita doakan, yang kita injili, yang kita ajarkan mereka boleh dilawati Roh Kudus. Mungkin dia suami kita, mungkin istri, mungkin anak, mungkin mantu, cucu, tetangga-tetangga yang kita rindu. Tuhan lawati mereka juga. Teman-teman, komunitas, keluarga, siapa saja yang perlu kita tahu mereka bertobat. Mari kita sungguh minta, berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita dan melawati orang-orang yang kita selalu doakan. Doakan juga presiden kita, saudara. Bangsa kita Indonesia, orang-orang yang tinggal dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas dan pulau-pulau kecil dan besar lainnya. Mari kita berdoa buat para pemimpin mereka. Saudara-saudara, setiap kebangunan rohani besar terjadi selalu dimulai dengan doa-doa sepakat yang sungguh-sungguh. Minta sama Tuhan melawati daerah itu, minta sama Tuhan melawati negeri itu.
Lalu Roh Kudus hadir dan menginsafkan manusia, dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Seperti yang kita baca, dengar dari Kisah Para Rasul 2, saudara bisa lihat juga di Amerika dulu, di Eropa dulu. Seperti itu. Sebelum terjadi kebangunan rohani yang besar, itu bukan acara tapi lawatan Tuhan yang besar. Itu selalu dimulai dengan ada orang-orang yang sepakat sungguh-sungguh minta lawatan dari Roh Kudus. Dan minta kepada Tuhan supaya inilah tahunnya Tuhan, inilah waktunya, lawatilah keluarga saya, lawatilah teman-teman saya, lawatilah bangsa saya, lawatilah Indonesia. Bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kau
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus, dan hanya Roh Kudus yang mampu menginsafkan orang dari dosa, supaya orang itu bertobat. Tuhan, kami undang Roh-Mu Tuhan memenuhi kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu untuk melakukan yang Tuhan mau. Kami sebutkan orang-orang yang kami rindu dilawati Tuhan. Di dalam hati kami ingat wajah-wajah mereka. Tuhan, lawatilah mereka. Pada hari-hari ini Tuhan, kami minta supaya lawatan Tuhan atas negeri kami Indonesia, lawatan Tuhan atas para pemimpin kami, lawatan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu dan jemaat Tuhan, lawatan Tuhan buat keluarga kami, lawatan Tuhan buat komunitas kami, supaya terjadi banyak kebangunan rohani. Tuhan pakai kami, Tuhan pakai kami supaya kami ada keberanian untuk bersaksi, ada kesanggupan untuk bersaksi. Tuhan, tolong kami semua, supaya saat-saat seperti ini kami minta Tuhan penuhi hidup kami, supaya kami bisa lebih efektif melayani Tuhan. Segala hal yang menghalangi kami, segala dosa yang menghalangi kami bertobat, kami mohon ampun dan lepaskan. Kami berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, pencurahan Roh-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu dinyatakan, dan kami sungguh-sungguh minta dengan percaya lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi di Indonesia, di bangsa kami, di negeri kami, di kota kami, di keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Kami menyerahkan hidup kami sekali lagi di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberi kami hidup, kami mengerti untuk Tuhan kami hidup. Tuhan yang memberi kami keselamatan, kami mengerti untuk kami menghargai keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan setiap hari, pegang tangan kami, ajari kami apa yang harus kami lakukan. Kami menyerahkan semua khawatir kami kepada Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.